Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Human Resource di seluruh penjuru Indonesia. Bertemu kembali dengan kawan belajar Anda, Helmi Zainuri, praktisi dan konsultan Human Resource Professional Indonesia. Video saya kali ini berjudul Cara Melakukan Analisa Jabatan dan Menetapkan Uraian Jabatan. Video saya kali ini ada kaitannya dengan kompetensi kerja Human Resource dengan kode unit kompetensi M.70.SDM 01.010.2 SKKNI nomor 149 tahun 2020. Teman-teman HR, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran video ini ada dua. Satu, memahami cara melakukan analisis jabatan. Dan dua, memahami cara menetapkan uraian jabatan. Apa itu analisa jabatan? Analisa jabatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang suatu pekerjaan, kemudian menganalisisnya, menyusun, dan memverifikasi data dan informasi tersebut sehingga dapat ditetapkan hasilnya berupa uraian jabatan. Produk atau output dari kegiatan analisa jabatan ini adalah uraian jabatan atau job description, termasuk di dalamnya spesifikasi jabatan atau job specification. Sedangkan yang dimaksud dengan uraian jabatan sebagai produk dari analisa jabatan adalah deskripsi jabatan yang berisikan komponen uraian tugas, tanggung jawab, kedudukan dalam organisasi, wewenang, hubungan kerja, spesifikasi jabatan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Teman-teman HR, analisa jabatan itu menjadi begitu penting dalam kegiatan HR, karena analisa jabatan diperlukan dan mempunyai keterkaitan dengan paling tidak 7 tugas HR, yaitu recruitment, performance appraisal, pelatihan, remunerasi, job evaluation, grading dan promotion, serta talent management. Dalam video ini, saya contohkan dua saja, yaitu pada rekrutmen. Untuk mendapatkan the right man on the right place, diperlukan informasi job yang akan direkrut apa, uraian pekerjaannya apa, dan persyaratan jabatannya apa. Tanpa job description dan job specification, kita tidak dapat melakukan rekrutmen dengan tepat. Pada pelatihan juga begitu. Apa yang akan kita latihkan kepada karyawan itu adalah gap kompetensi yang belum atau tidak dikuasai oleh karyawan. Untuk mengetahui gap kompetensi, kita harus tahu dulu standar kompetensi yang harus dikuasai apa dibandingkan dengan kompetensi yang telah dikuasai. Tanpa job specification, ukuran keberhasilan pelatihan tidak bisa diketahui dengan tepat. Berikut adalah 5 metode melakukan analisa jabatan. Yang paling sering digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Metode lainnya, tapi jarang digunakan, adalah metode checklist dan metode catatan pekerjaan atau log of job. Teman-teman HR, dalam mengumpulkan informasi jabatan, dalam melakukan analisa jabatan, dapat kita gunakan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 5W2H. What, apa nama jabatan dan unit kerjanya, apa saja tugas kewajiban, tugas tanggung jawab dan wewenangnya, kompetensi apa yang diperlukan atau dipersyaratkan. Why, mengapa tugas-tugas tersebut harus dijalankan. Where, di mana posisi jabatan pada struktur organisasi, di mana lokasi kerja. When, kapan tugas itu dilakukan, harian, mingguan,
bulanan, tahunan, rutin, insidentil. Who, siapa atasan, bawahannya jika ada, berkoordinasi dengan siapa, melapor dan bertanggung jawab kepada siapa. How, bagaimana kondisi lingkungan kerjanya, bagaimana atau dengan cara apa tugas itu dijalankan. How much, how long, berapa kapasitas, beban, dan target pekerjaan yang dicapai, dalam batasan waktu berapa lama. Dalam melakukan analisa jabatan, secara sederhana dapat kita bagi 3 tahap. Pertama, tahap persiapan. Yang kedua, pengumpulan data dan analisis. Dan yang ketiga, verifikasi dan hasil. Dalam tahap persiapan melakukan analisa jabatan, hal-hal yang kita lakukan adalah tetapkan tujuan. Untuk apa analisa jabatannya? Kedua, agar kegiatan analisa jabatan yang berjalan lancar, minta persetujuan top manajemen. Yang ketiga, persiapkan dan review perangkat analisa jabatan seperti corporate strategi, proses bisnis perusahaan, struktur organisasi, dan lain-lain. Keempat, tetapkan metode. Dan yang kelima, tetapkan siapa respondennya. Tahap kedua melakukan analisa jabatan adalah melakukan pengumpulan data dan analisis. Apa yang kita lakukan pada tahap pengumpulan data dan analisis ini? Pertama, mengumpulkan data dan informasi tentang pekerjaan dengan 5W dan 2H, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang kedua, melakukan identifikasi uraian tugas dan persyaratan pekerjaan, termasuk kompetensi secara detail dan tepat. Dan yang ketiga, melakukan analisa hasil identifikasi tersebut untuk memperbaharui atau membuat deskripsi baru yang sesuai dengan hasil analisa. Dan yang keempat, melakukan perbandingan dengan perusahaan lain atau literatur untuk memastikan bahwa job description dan job specification sudah sesuai standar. Dan tahap ketiga dalam melakukan analisa jabatan, yaitu melakukan verifikasi dan hasil. Apa yang kita lakukan pada tahap ini adalah, pertama, lakukan koordinasi dengan unit kerja yang lain yang terkait untuk verifikasi data. Dan kemudian yang kedua, buat laporan hasil pelaksanaan analisa jabatan berupa job description secara tepat, termasuk job specification sebagai pertanggungjawaban. Teman-teman HR, dalam menetapkan uraian jabatan, tidak ada aturan baku dalam menetapkan komponen uraian jabatan. Komponen uraian jabatan yang wajib ada hanya uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Komponen lain disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa jabatan, kita tidak boleh keluar dari prinsip dasar melakukan analisa jabatan. Apa saja prinsip dasar analisa jabatan itu? Yang pertama, yang dianalisa adalah jabatan, bukan pejabatnya. Tidak ada kaitannya dengan prestasi individu. Kemudian yang kedua, data dan informasi pekerjaan yang dikumpulkan adalah fakta, bukan pendapat. Teman-teman HR, berikut adalah contoh format sederhana uraian jabatan. Komponen uraian jabatannya sebagai berikut. 1. Ringkasan jabatan. Kedua, uraian tugas dan tanggung jawab. Ketiga, posisi pada struktur organisasi. Keempat, persyaratan jabatan. Formatnya ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan, atasan, HR, dan top manajemen. Berikut ini adalah contoh format uraian jabatan dari lembaga pemerintah. Format uraian jabatan ini sudah tertuang di dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan analisis jabatan.
Sangat lengkap di sini komponen uraian jabatannya, mulai dari nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, kedudukan dalam organisasi, dan seterusnya sampai prestasi kerja yang diharapkan. Teman-teman HR, thank you for watching. Sampai bertemu di video berikutnya. Ya ne, sugi no video de o ai shimashou.